Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali masih di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar muatan matematika, yaitu pembagian sebagai pengurangan berulang, dan SBDP, yaitu mengenal ciri karya 2 dimensi. Sedangkan pada pembelajaran 2, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenal kosakata, wujud benda, khususnya benda gas, dan kemudian PKN, yaitu aturan di sekolah. Sebelum kita belajar, kita mulai kembali membaca bersama ya, agar kita terlatih membaca. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat, Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, coba kita perhatikan percakapan 2 anak ini ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks tadi yang kita bacakan tadi? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Berapa orang yang bermain kelereng? Ada 3 orang, yaitu Benny, Edo, dan Udin. Nah, sekarang coba kita lihat ada berapa bagian kelereng masing-masing anak. Jika kelereng mereka ada 6, ini kita misalkan adalah gambar kelereng, kemudian mereka bermain 3 orang, yaitu Benny, Edo, dan Udin. Nah, coba kita lihat ya, berapa kelereng yang didapat oleh masing-masing anak. Karena mereka berjumlah 3 orang, maka kita ambil dulu 3 kelereng untuk dibagikan ke 3 anak ini secara rata ya. Kita ambil 3 ini. Nah. Benny mendapatkan 1 kelereng. Ini ya bagian Benny. Kemudian Udin juga mendapat 1 kelereng. Kemudian Edo juga mendapat 1 kelereng. Jadi masing-masing sudah mendapat 1 kelereng ya. 1, ini juga 1, ini juga 1, Edo juga 1. Nah. Kemudian masih ada 3 ya. Kita ambil lagi 3. Nah, karena mereka 3 orang. Bagian Benny, bagian Udin, dan bagian Edo. Jadi sekarang Benny sudah mendapat 2, Edo, Udin juga 2, Edo juga mendapat 2 kelereng. Jadi masing-masing mendapatkan bagian 2 kelereng. Jadi 6 kelereng dibagi ke 3 orang, masing-masing mendapatkan 2 kelereng. Kita mencoba menuliskan kalimat pembagiannya. Ini 6 dibagi 3, ini ya, 6 berasal dari 6 kelereng. Kemudian kenapa dikurangi 3? Karena ada 3 anak yang mendapatkan kelereng, dikurang 3. Jadi 6 dikurang 3 itu hasilnya, sisanya tadi 3. Masih ada sisa 3, maka kita bagikan lagi atau kita kurangi lagi 3.
hasilnya 0. Kalau sudah habis, maka kita lihat berapa kali kita mengurangkan. Itulah jumlah kelereng masing-masing. Lihat, tanda kurangnya 1, ada 2. Jadi kita 2 kali melakukan pengurangan. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama kan? Ini 2 sama dengan jumlah kelereng masing-masing. Udin 2, Edo 2, Beni juga 2. Jadi pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi kita kurangi berapa jumlah anak yang kemudian mendapatkan kelereng. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang dibuat oleh Beni dan teman-temannya, yaitu mereka menggambar kelereng-kelereng yang dibuat menjadi sebuah gambar karya. Karya yang mereka buat itu disebut karya 2 dimensi. Nah, anak-anak, apa itu karya 2 dimensi? Karya 2 dimensi adalah karya yang dibuat namun hanya bisa dilihat dari satu arah. Jadi coba lihat gambar ini ya. Gambar ini hanya bisa dilihat dari arah depan. Beda kalau karya 3 dimensi sebelumnya, dia bisa dilihat dari segala arah. Kalau karya 2 dimensi, dia hanya bisa dilihat dari satu arah. Untuk dapat memahami bagaimana karya 2 dimensi, coba kita lihat ciri karya 2 dimensi. Yang pertama, hanya memiliki panjang dan lebar. Ini ya, panjang dan lebar. Jadi hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi dia tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Kemudian hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu dari depan. Jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Ciri yang kedua, bisa dilihat dari satu arah, yaitu dari depan. Contoh karya 2 dimensi, gambar atau lukisan, seperti ini ya, ini contoh gambar atau lukisan ini. Kemudian bingkai, kemudian kolase. Kolase itu adalah gambar yang kemudian kita tempeli dengan bahan-bahan, bisa dari bahan bekas ataupun kemudian dari bahan-bahan alami, misalnya kacang hijau. Jadi ada pola gambar, kemudian kita tempel-tempeli untuk kemudian mempercantik gambar tersebut. Itu disebut sebagai kolase. Nah, Beni datang tepat waktu ke sekolah. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Beni mematuhi aturan sekolah. Jadi coba lihat ya. Pada gambar itu mereka sedang berada di lingkungan sekolah. Aturan di sekolah. Contoh aturan di sekolah adalah datang tepat waktu, memakai seragam, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti upacara bendera. Jadi ini beberapa contoh aturan di sekolah, tapi masih banyak aturan yang lain yang ada di sekolah. Nanti kalian lihat aturan apa yang ada di sekolah kita. Sekarang Ibu Guru tanya, siapa yang wajib menaati aturan di sekolah? Apakah hanya siswa, atau guru, ataukah bujang sekolah? Nah, anak-anak, yang wajib menaati aturan di sekolah adalah semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, bujang sekolah, satpam, semua kepala sekolah, semua wajib mematuhi aturan di sekolah. Mengapa semua wajib mematuhi aturan di sekolah? Agar di sekolah itu hidup dengan tertib, hidup dengan teratur. Nah, coba amati kembali gambar tadi dengan cermat ya. Apa yang dilakukan oleh Beni bersama teman-temannya? Oh, ternyata Beni dan teman-temannya sedang bermain menggunakan bermacam-macam wujud benda.
Beni bermain gasing. Ini ya gasing Beni. Ini gasing Beni. Itu adalah wujud benda padat. Kemudian Lani bermain balon. Balon sebenarnya juga merupakan wujud benda padat. Namun ketika dia isi balon tersebut isinya adalah udara. Sedangkan Edo bermain memegang benda cair. Nah, menurutmu mengapa balon bisa terbang? Karena balon tersebut ini tadi berisi udara. Udara itu merupakan contoh wujud benda gas. Kalau gasing merupakan contoh wujud benda padat. Sedangkan ini yang dipegang oleh Edo adalah wujud benda cair. Udara merupakan contoh wujud benda gas. Jadi kosakata yang kita pelajari hari ini adalah balon berisi udara, kemudian permainan baru yaitu gasing adalah benda padat, dan ini minyak ya yang dipegang oleh Edo yaitu contoh benda cair. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian mengerjakan tugas matematika kalian. Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Ini ya tugas matematikanya ada 3 nomor saja. Kemudian untuk tugas SBDP, kalian membuat sebuah karya 2 dimensi. Boleh membuat gambar, boleh membuat kolase, boleh membuat bingkai dari bahan bekas atau bahan bekas yang ada di rumah kalian. Pilih satu saja ya, bukan tiga-tiganya. Pilih satu saja, ataukah kalian membuat karya 2 dimensi lain sesuai dengan keinginan kalian. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran subtema 3 part 2 yaitu pembelajaran 3 dan 4. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.